Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elma Damayanti, NPM 1941040047 dari BKI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang present perfect tense. Apa itu present perfect tense? Dan gimana sih cara penggunaan present perfect tense? Perfect tense adalah suatu tense yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi sebelum satu spesifik waktu di masa lalu, tetapi masih berlanjut sampai sekarang. Tense ini menggambarkan suatu kejadian yang dimulai dan berakhir di masa lampau, tapi efeknya masih dirasakan sampai sekarang. Atau lebih singkatnya itu, tense yang digunakan sebagai penghubung antara masa lalu dan masa sekarang. Itu untuk rumus dan penggunaannya. Rumusnya itu ada subject plus have atau has plus verb 3 plus object. Nah, untuk menentukan have atau has, kita tuh harus ngeliat dulu tuh subjeknya tuh apa. Nah, untuk ngelihat subjeknya itu biar bisa nentuin have dan has-nya. Nah, subjeknya untuk have-nya sendiri itu tuh ada I, you, we, dan they. Jadi kalau kita pakai salah satu dari I, you, we, dan they, itu kita tuh wajib pakai have di rumus tersebut. Nah, kalau has sendiri itu ada he, she, sama it. Kalau kita pakai ketiganya, salah satu dari ketiganya ini kita wajib pakai has gitu. Nah, untuk contoh penggunaannya itu kan di rumusnya itu subject, have atau has plus verb 3 plus object. Nah, untuk itu tuh ada positif, negatif, dan integratif. Untuk positifnya itu subjeknya dulu, subjeknya I atau you atau we atau they, baru plus have, baru plus verb 3, baru plus object. Untuk negatifnya itu sama I, you, we, they untuk subjeknya, pilih salah satu, plus have, plus not ya. Kalau untuk negatif itu not, plus verb 3, baru plus object. Untuk interrogatifnya itu have atau has-nya itu diletakkan di depan kalimat, baru subjeknya, baru verb 3-nya gitu. Begitupun dengan has, sama aja kayak gitu. Ini contoh kalimatnya ya. Untuk yang have, I have been to Bali. I-nya itu subjek karena kita pakai I. Yang tadi di have itu ada I, you, we, dan they. Kalau kita pakai I positif kita pakai have. Have been itu verb 3, baru objeknya itu to Bali. Nah, untuk kalau dibikin kalimat positif, negatif, integratif, itu contohnya kayak gini. I have been to Bali, itu positif. I have not been to Bali. Nah, kalau integratifnya have I been to Bali. Has pun demikian. Subjeknya dulu, karena kita pakai subjeknya she. Buat has itu tuh ada he, she, sama it. Jadi positif kita pakainya has. Don't itu verb 3 dan her homework itu objeknya. Di sini pun untuk positif, negatif, dan integratif itu sama aja kayak gitu. Nah, present perfect tense itu kan digunakan sebagai penghubung antara masa lalu dan masa sekarang kan. Nah, di dalam present perfect tense itu untuk menentukan waktunya itu kita tuh menggunakan for dan since. Apa sih for dan since itu? Dan gimana penggunaannya? Nah, for sendiri itu digunakan untuk menunjukkan berapa lama periode waktu berlangsung. Contohnya, I have lived in New York for 5 years. Artinya itu 5 tahun itu udah berapa lama subjek I ini tinggal di New York. Nah, untuk since-nya sendiri itu digunakan untuk menunjukkan kapan suatu periode waktu dimulai. Contohnya, I have lived in New York since 5 years ago. Artinya, subjek I itu mulai tinggal di New York itu sejak 5 tahun yang lalu. Untuk yang for, yang kedua, itu for dapat dihilangkan dalam suatu kalimat perfect present tense. Karena keterangan waktu ini masih bisa dimengerti meskipun tidak ada dalam kalimat. Nah, ini contoh kalimatnya. Untuk yang since itu tidak dapat dihilangkan dalam kalimat present perfect tense karena bisa menghilangkan fungsi keterangan waktu itu sendiri dan makna kalimatnya. Contohnya itu he has worked hard since June. Bukan he has worked
her June, harus ada since-nya gitu.